Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di UPTS Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Panduan untuk membantu membuat kaitan antar materi, yaitu yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Ada 3 hal. Yang pertama, cara penerapannya disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang berikutnya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 motivasi yang didapatkan oleh seorang manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yang kedua, motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadikan seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, penghukum, yang kedua, teman, yang ketiga, pembuat rasa bersalah, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Nah, posisi kontrol yang sebaiknya dipahami dan diterapkan oleh seorang guru adalah manajer, di mana manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang berikutnya, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif dengan visi guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan yang bersifat menuntun kodrat yang ada dalam diri peserta didik. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Panduan yang berikutnya, membuatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Pemahaman saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini tersebut harus diserapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik, yaitu dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Panduan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang harus saya terapkan adalah sebagai manajer untuk menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Panduan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman, saya sering menangani anak-anak yang jarang hadir ke sekolah. Saya menangani masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Panduan G, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah dalam menangani masalah di sekolah, seorang guru harus menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Panduan H, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Jadi yang membuat anak merasa benci dan dendam kepada saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manager dalam menangani masalah yang ada di sekolah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Jadi perbedaannya di mana posisi saya sebagai penghukum itu sangat tidak baik dan cenderung membuat siswa benci kepada saya. Nah, setelahnya saya mempelajari posisi kontrol manager, di mana manajer ini dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dengan berkomunikasi dengan baik dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Panduan I dan J, sebelum mempelajari modul ini, benarkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya melakukan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, inilah yang sudah saya terapkan di sekolah ketika saya menangani masalah. Panduan K, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di dalam sekolah dan di kelas saja, namun juga di rumah, agar menjadi kebiasaan dan munculnya karakter yang baik saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.